Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sekretaris dengan saya Chelsea Rizka, dengan saya Melisa Cahyani, dengan saya Dina Kirani, saya Fatma Ariandini, dan saya Clarissa Anastasia. Berikut ini ada video wawancara dari kelompok kami mengenai manajemen produksi. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, aku lagi mau mewawancarai Kak Yasmin, owners dari Bloom Flowers. Halo kakak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Boleh nih Kak Yasmin kenalin dulu ke teman-teman yang lagi nonton, apa kesibukan kakak dan bisnis apa yang kakak sedang jalani? Boleh. Hai semua, kenalin nama aku Yasmin, owner dari Bloom Flowers. Di sini aku usaha di bidang buket, yaitu ada buket bunga asli, bunga palsu, snack buket, money buket, dan ada juga bunga papan. Itu aja sih. Oke, langsung ke wawancara ya Kak? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, boleh nih Kak kakak jelasin bisnis kakak ini di bidang apa dan awal mulanya kakak masuk ke bidang ini tuh kayak gimana sih? Jadi aku ini bisnisnya itu di bidang kerajinan tangan. Terus awal mulanya itu karena waktu itu lagi masanya pandemi dan kebetulan aku waktu itu di-cut ketika lagi training. Jadi aku cari-cari kesibukan sih. Nah terus aku cari-cari dan kebetulan memang aku saat itu baru lulus kuliah dan aku ngeliat ada peluang bisnis. Akhirnya aku coba mulai bisnis itu dari otodidak sih pertamanya. Tapi ternyata hasil otodidak aku kurang rapih. Jadi aku ikut beberapa kursus merangkai bunga sih. Oke. Berarti emang bener-bener dari nol ya? Bener-bener dari nol sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, gimana sih cara kakak milih bahan baku untuk bisnisnya ini? Yang pasti aku searching sebelumnya, terus aku juga cari tahu ke beberapa supplier. Aku milih supplier dari yang harga termurah, sedang, terus sampai mahal. Terus aku lebih ke research aja gitu. Terus akhirnya aku sambil coba-coba dan aku menemukan misalnya yang pas kayak gitu, yang mana yang harganya itu nggak terlalu mahal tapi tetap kualitasnya bagus juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk limbahnya itu proses bagaimana cara kakak mengelola limbahnya itu bagaimana? Karena kebetulan limbah aku itu kan kering ya, karena dari tangkai-tangkai bunga, terus banyak dedaunan. Kalau aku pribadi sih dari tangkai-tangkainya itu aku potong kecil-kecil, terus aku masukin ke trash bag. Terus aku itu nyewa tukang sampah lebih gitu, karena sampahnya itu banyak pastinya. Jadi sama sampahnya itu biasanya dibuang ke pembuangan, tapi sistemnya karena aku kering sampahnya jadi dibakar. Jadi kakak cuman apa ya, bahasanya nyewa tukang sampah. Ya, itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya, selama berbisnis ini kakak pernah mengalami kegagalan produksi nggak sih? Pastinya pernah. Oke, jadi gimana cara kakak mengatasi kegagalan tersebut? Karena aku ini bunga yang paling laku itu kan sebenarnya di bunga asli, dan bunga asli itu kan makhluk hidup. Jadi dari bunganya itu tuh lebih beresiko gitu. Jadi kita nggak bisa nuntut untuk bunganya mekar semua. Kita pasti ada masa kita dapat kuncup, apalagi kalau lagi musim hujan. Itu yang namanya bunga pasti jelek banget, yang kayak mawar banyak coklat-coklatnya, bunga apapun juga jadinya tuh hasilnya tuh kurang bagus gitu. Jadi kadang tuh cara aku menanganinya itu misalnya aku hubungi customernya, terus aku kabarin misal kayak, Kak kebetulan bunganya lagi kurang layak nih untuk dirangkai, apakah kamu mau pilih model lain atau diganti ke snack buket atau money buket. Jadi kita kasih opsi lain sih gitu. Oke. Nah selanjutnya nih, kan tadi kakak mulai bisnis ini di masa-masa pandemi ya. Itu tuh ada dampak yang dirasain nggak sih selama pandemi ini?
Kebetulan malah aku itu lebih lancarnya jualannya itu ketika pandemi. Karena kalau pandemi itu kan nggak ada wedding ya, jadi kadang tuh kita tuh suka rebutan bunga gitu loh sama tim dekor. Jadi kadang kita dapetnya yang jelek. Nah ketika pandemi itu karena nggak ada wedding, jadi kita selalu dapat bunga yang bagus-bagus. Jadi menurut aku nggak ada masalah di masa pandemi, malah aku dapat keunggulannya. Berarti lebih banyak dampak positifnya ya. Iya betul. Setelah kakak memilah bunga yang layak dan nggak layak untuk dijual, kan pasti ada bagian distributornya. Nah untuk kakak, cara mengetahui bahwa bunga yang kakak jual ini sampai di konsumen dengan baik itu bagaimana? Pastinya aku udah nerapin ke semua perangkai aku untuk foto hasil buketnya itu, tapi hasil fotonya itu nggak langsung kita kirim ke customer. Kita itu untuk simpenan pribadi. Jadi ketika ada masalah dalam perjalanan, seperti misalnya rusak nih karena drivernya sembarangan, megangnya atau nggak hati-hati, itu juga ada tanggung jawab dari mitra Grabnya karena kita kerjasama juga. Terus selanjutnya itu biasanya itu kalau rusaknya di perjalanan itu biasanya aku menjelaskan ke customernya untuk bisa lapor juga ke customer service Grabnya kayak gitu. Kecuali rusaknya memang dari kita, kayak misalnya kita kan juga jual balon. Dari kita misalnya balonnya bagus nih gitu, tapi ternyata ketika sama drivernya itu dibawa di pertengahan perjalanan itu pecah, itu kita tanggung jawab gitu. Karena aku takutnya itu dari perangkai aku memang nyupnya misalnya kebesaran gitu, jadi pastinya ada tanggung jawab juga dari aku kayak gitu. Tapi kalau untuk barang hilang, barang rusak, kita lihat dulu tingkat masalahnya itu. Nanti kita juga ada tanggung jawab juga dari pihak kita, kayak kita refund 25% dari harga bunga. Oke. Lanjut, kalau kakak pernah nggak sih kayak dapet komplainan dari customer yang bilang kalau misalkan bunganya tuh layu, rusak dan lain-lain? Pastinya pernah juga. Jadi aku itu menanganinya itu kayak ketika aku karena tingkat ketahanan bunga ini kan 2-3 hari. Iya. Jadi nggak mungkin dong tiba-tiba nyampe di customer, ih kok layu banget, padahal baru dikirim sejam yang lalu. Nah itulah gunanya aku nyimpen foto itu. Jadi ketika customer itu komplain, aku kirim nih kayak aku bilang kayak apa, maaf dari kitanya udah bagus nih. Karena aku juga pernah dibohongin juga sama customer. Jadi memang kan kalau bunga itu tidak boleh disemprot parfum. Jadi kalau disemprot parfum itu nanti dia akan warna coklat. Itu udah otomatis dalam 5 menit itu pasti akan warna coklat. Nah terus customernya tiba-tiba marah-marah nih, ini gimana sih kok ngirim bunganya layu banget, ini nggak layak. Padahal kita tahu dong itu karena apa. Akhirnya ya kita kayak cuma kasih bukti aja, kita videoin bunga yang kita semprot parfum dan hasilnya sama kayak gitu. Kecuali yang aku bilang misalnya kesalahannya ada dari kita kayak gitu, pasti kita akan ada refund 25% atau kita kirim pulang kayak gitu. Jadi bunganya yang di situ kita take out gitu. Pertanyaan terakhir nih, dari kakak ada tips and trick gak untuk para pemula yang di bidang sama kayak kakak? Pastinya kalau tips and trick dari aku itu banyak-banyak belajar, latihan sampai kalian itu benar-benar udah mahir. Terus jangan lupa kalau untuk lihat dari YouTube doang itu nggak cukup kalau menurut aku. Jadi kalian harus ikut kayak ada online class, ada yang offline classnya juga, meskipun harganya memang agak mahal kayak gitu. Tapi kalau kalian mau sukses jangan takut untuk ngeluarin biaya. Oke, akhirnya sesi wawancara udah selesai nih. Terima kasih buat Kak Yasmin yang udah mau diwawancara. Iya, sama-sama. Boleh nih Kak, kasih tahu ke teman-teman buat yang kepo tentang toko kakak, terus kasih tahu juga IG-nya dan lain-lain. Jadi
buat kalian yang butuh buket dadakan, kalian bisa order di Instagram aku bloom.flowers. Itu juga ada Shopee dan Tokopedia-nya bloom.flowers. Oke, untuk lokasinya ada di mana aja? Lokasinya ini untuk sementara ada di Jakarta, di Condet, tapi bisa dikirim ke Jabodetabek melalui Grab Instan ataupun Sunday. Oke, udah? Oke, sekian wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Bye, terima kasih. Limbah yang Iya. Halo guys. Aduh, lihat basketku. Ada Chelsea. Udah gue tim dokumentasi. Aduh, ya Allah. Kadang-kadang ada logika. Ah ya, dia angkotnya angkot yang